Ini kayaknya kalau menurut saya bukan hanya karena sakit tua, tapi karena sakit mikir. Ya, benar. Ini karena sakit pikiran. Karena beliau ini mikir sesuatu hal yang berat gitu loh. Karena saya lihat di bagian kepalanya itu, auranya itu ada warna hitamnya gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Astagfirullah. Astagfirullah. Ini kok gigitan gitu sih? Kayak itu nguk-nguk, kayak hewan nguk-nguk tuh. Wah, Allah. Saudara-saudaraku semuanya, ini adalah proses pembangunan kamar mandi. Ini nanti progresnya gimana ini, Pak? Pintunya lewat sana. Untuk ruang 10 ruang. Oh, untuk 10 ruang. Kamar mandi perempuan sendiri, Ya, laki-laki sendiri gitu. Siap. Untuk tengahnya untuk lorong. Oh, lorongnya siap. Untuk diameter kamar mandinya 2,5 kali 3, untuk lorongnya 4 meter. Siap. Ini proses pembangunan ini alhamdulillah sudah sampai pada pengecoran lantai 1, dan subhanallah memang sampai saat ini dananya kita sudah menghabiskan dana sekitar 15 M. Dan alhamdulillah ini di setiap minggunya kita mengeluarkan dana 250 juta ini setiap minggunya. Alhamdulillah ketika kita berbuat baik, alhamdulillah ada saja jalan untuk proses pembangunan padepokan ini.
Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat nggih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amit ya. Assalamualaikum. Rame nggih? Wah, derek sak kampung. Siap. Barakallah nggih. Assalamualaikum. Siap. Oh, bapaknya sing sakit. Sinten paling asma niki? Pak Sukani kan. Pak Sukani. Oh, nggih. Derek niki rame niki. Nggih. Nggih. Niki mulai kapan sakitnya beliau niku? Nggih. Nek bapak niku sakite nggih taring nggih. Rodok perke niku paling tarik kalih dosa dinten. Oh, kalau dosa dinten niku 20 hari ya. Nggih, 20 hari sakitnya. Nggih. Ini beliau sakitnya itu gimana, Pak? Dalem Sakitnya niku pripun? sakite niku nggih. Etwane nggih sakit tuwa. Oh, sakit tua. Nggih. Terus Ini kayaknya kalau menurut saya bukan hanya karena sakit tua, tapi karena sakit mikir. leres nggih. Ini karena sakit pikiran. Karena beliau ini mikir sesuatu hal yang berat gitu loh. Karena saya lihat di bagian kepalanya itu auranya itu ada warna hitamnya gitu. Nah, ketika ada aura hitamnya ini biasanya pikirannya jibek gitu loh. Jibek mikirin sesuatu. Umur berapa beliau ini? Mungkin 70-an atas lah. Terus 75 sampai 78. Rame ya saudaranya yang nonton, rame banyak. Ini sebenarnya beliau bukan hanya sakit karena tua, tapi karena mikir. Ada beban pikiran yang beliau rasakan sehingga menambah daya tahan tubuhnya lemah kayak gitu. Nah, ini saya ingin tahu dulu ini, karena penyakit itu ada 3. Yang pertama ada ain, yang kedua karena ketempelan, dan ketiga karena sihir. Nah, ini salah satunya karena ketempelan, karena pikiran. Pasti seperti ini ya, Amit G. Biasanya seperti ini hampir 90% kalau pasti sing sakit wetenge, perutnya. Orang kalau sakit perutnya itu pasti hubungannya dengan pikiran. Mergo kula dak wingi niku diundang niku teng rumah sakit. Jadi yang mengundang saya itu yang punya rumah sakit. Yang punya rumah sakit di Pamekasan. Itu sudah dibawa ke Amerika selama 3 bulan. Yang punya rumah sakit niku akhirnya kula dugi mriko, saya sampai di sana. Ketika di sana itu yang dikeluhkan sakitnya itu di perutnya. Ternyata karena terlalu mikir, dokter ini profesor nih buatan dokter. Jadi kalau orang sakit di bagian perutnya itu pasti penyebabnya pikiran. Lah beliau ini sebenarnya kalau saya lihat sekilas begini, ini di sininya hitam auranya, itu berarti karena pikiran. Terus ini pihak keluarganya sinten? Oh, jenengan sintane bapak ya? Kula yogane. Oh, jenengan yogane. Paling asma sinten namanya jenengan? Nama jenengan Pak Gito. Anak keberapa? Kedua. Anak kedua. Ini juga masalahnya beliau ini juga di anak sih, Pak. Amit nggih, mboten jenengan nggih, bukan jenengan maksud saya. Ini beliau ini ada pikiran juga mikiri anak sih, Pak. Anaknya 7. Mateng. Anaknya 7. 7 niki sinten mawon, Pak? Iki sedangkan ada iki sing kalih mboten wonten. Sing mbok kalih enten perantauan mak enten Malaysia. Yang berapa yang di sini? Yang di rumah sini ada berapa? Yang di sini ada Dengan 5. Oh, yang di sini ada 5. 5 nggih. Terus
Yang nggak ada di sini berapa? 2. Sekedap nggih. Ini malah ini bukannya saya ini masalahnya bapak ini penyakitnya mergo mikir. Penyakitnya mergo kepikiran. Terus sing dipikir nih anak terus anak ini tapi bukan senang sing teng mriki. Anaknya sing teng luar. Nyapa dipikir bocah wong merantau. Merantau dipikir ta bapak iki. Karepe lek nek tiyang sepah niku kan anak saged oleh nglumpuk sedaya ngoten kemungkinan ngoten Mas. Ini ada ini ada karena pikiran ini. Ngeten Pak. Si setunggal niku enten kebun saged nyampe damel. Terus si setunggal niku enten masalah. Enten penjara ngoten kene kes kosong niku ngoten nggih. Lha pripun? Kes kosong niku lho. Niki anaknya yang dua di luar, di mana? Di Malaysia. Satunya di dua-duanya di Malaysia. Dua-dua di Malaysia. Oh. Yang satu di penjara, yang satu bisa kerja. Oh, satu kerja, satu di penjara. Oh, berarti beliau ini kepikiran anaknya yang di penjara itu. Mulai kapan di penjara nih, Bu? Mulai bulan 11. Bulan 11 sekarang? 2001. 2001. Berarti udah berjalan berapa lama itu di penjara? 3 bulan mau berjalan. Karena kasus apa? Dalam Kasusnya apa? kosong mboten gadah anu niku. Oh, alah. Enggak punya dokumen. Nggih, dokumen mboten. Kayak beliau mireng ya niku kasusnya niku. Nggih, mireng. Krungu. Akhirnya ngedrop niki. Ngedrop niku. Mirenge jane nggih pun dangu bulan 11 niku nggih pun mireng tapi dereng nemen asale ngedrop ngoten. Oh, berarti ngedrop niki masalahnya mikir niku, Pak. Nggih ngoten nggih. Sepindahe nggih saged to bapak kula niki saged waras ping kaliye adik kula sing enten penjara niku saged to ndang wasur terus ping 3 nih kali pembersih rumah mbok menawi lek enten barang sing mboten ketawis napa pripun nyuwun tulung kula kan bersih kan ngoten Mas. Nggih. Nggih kados asal kula matur dicatet enten mriko wau. Nggih. Wis to ya mengke di dongakne mawon. Nggih. Sedayane penting ndonga sareng-sareng. Mergo kula nggih saged namung ndonga. Mengke ndonga sareng-sareng nggih. Insyaallah mengke kula nggih matur kalih santri-santri teng dalem. Kersane santri-santri sing tasik siam niki tasik poso niki bantu ndonga supados masalahnya cepat selesai. Karena ini beliau ini karena pikiran sih, Pak. Karena pikiran. Jadi penyakit karena ketempelan itu. Ketempelan itu ada 3 hal. Salah satunya yang paling utama karena pikiran. Ini gitu. Makanya tadi saya katakan ini beliau karena pikiran. Terus beliau ini kalau karena pikiran ini karena ketempelan pasti sakitnya dia perut. Berarti ini sama sekali nggak bisa makan, Pak. Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nggak sama sekali nggak bisa makan. Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nanti makan sedikit gitu perutnya sudah sakit. Minum ya gitu, sedikit sudah sakit. Ini nggak makan, nggak minum selama dikit itu. Udah berapa lama itu, Pak? Sudah 17 hari. Kalau yang ini mature saya sakit ngomong. Iya.
Sudah 17 hari. Ya, karena kemarin mau muntah gitu. Pasti mual mau muntah. Iya. Iya. Kalau ini karena ketempelan, maka nanti yang penting ya dihilangkan dulu pikiran-pikirannya beliau, yang ditenangkan dulu pikirannya. Terus setelah itu nanti diterapi. Niki mangke. Yang penting diterapi. Niki desa pundi niki, Pak? Tirta Sinawang. Justru kita Sinawang desa Panggungan Panggungan. Oh, di Ngeni niki. Ini di Ngeni. Desa Ngeni. Kabupaten pundi niki? Kabupaten Tulungagung, kecamatannya Pucalada. Kecamatan Pucalada, Kabupaten Tulungagung. Nggih, sing sabar. So kalau ini penyakitnya ini ya karena ketempelan, tapi yang jelas penyakit non medis itu 3. Yang pertama ain. Ain itu pujian yang tidak menyatakan asma Allah, itu ain. Yang kedua penyakit karena ketempelan, itu bisa karena 3 hal: tempat, nasab, dan juga maksiat. Dan yang ketiga karena sihir. Ini terutama karena pikiran. Terus niki mungkin hidup karumian perlu diterapi, insyaallah. Terus selama teng dalam niki sing diraos niku pripun, Pak? Ya itu tadi mual. Kalau makan atau minum itu pasti mual mau muntah. Iya, kalau ini kan yang karena pikiran, yang karena tempat itu. Di tempat ini pernah ada apa, Bu? Enggak pernah ada apa-apa. Alhamdulillah. Cuman bapak ini kemauan ya. Dalam? Biasanya filmnya sing makan warnanya dari kamar di sebelah itu sambil terpindah iki dari dalu. Nggih, nggih. Nggih. Iya. Enggak, sini kau jalan dulu. Sedap nggih. Untuk sana aja. Dirasakan dulu. Getarannya saja. Nanti diikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa syiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya memohon ridho dan maunah-Mu ya Allah. Apabila di dalam rumah ini ada gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha dan rumah ini, saya memohon ya Allah dengan izin dan ridho-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut, gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit
yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izinmu, dengan ridhomu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tunjukkan ya Allah di mana letak gangguan ikatan penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Diikuti. Diikuti bangun. Yuk, monggo ikut, enggak apa-apa. Monggo ikut coba. Enggak apa-apa, sebentar. Enggak apa-apa. Di mana? Di sini? Ketariknya kemana? Ketariknya kemana? Ke atas. Ketariknya kemana? Di atas sana? Di atas sana? Sana? Coba saya minta pihak keluarga sendiri yang ngambil, ya. Pihak sendiri, pihak keluarga sendiri. Biar nggak jadi fitnah deh. Ya, setangga terus. Jadi anunya ketarik ke sana. Seperti ada yang menarik ke atas sana. Jadi ketarik ke atas itu. Nggak tahu ya di atas apakah hanya berbentuk energi saja, ataukah di situ hanya berbentuk penunggu gaib aja, atau memang benar-benar ada apa namanya itu buhulnya atau ikatannya, nggak tahu kita. Kalau tangga itu nggak, oh bisa ya, bisa dipanjangkan saja, enak. Bisa ya naik itu, bisa ya. Oh ya gitu ya, bisa ya. Iya, cukup. Ya nggak semuanya berbentuk benda itu, nggak semuanya sih, nggak semuanya berbentuk benda itu, tidak. Terkadang ya hanya berbentuk energi dan lain sebagainya gitu. Yang jelas ada tarikan yang sangat kuat sekali. iya, jadi beliau merasakan seperti ada tarikan yang ke atas sana. Jadi di sana itu ada energi yang kuat untuk ke sana itu. Bentar, tunggu Kang. Iya. Ini ada apa namanya, tarikan energi ke atas sana. Kita nggak tahu apa yang ada di atas sana ya. Sebab kita baru datang, tapi ini pemilik rumah sendiri suruh naik ke atas. Pakai sarung loh, hati-hati loh. Coba kita lihat di atas itu ada apa. Sedang pemilik rumahnya sedang naik ke atas. Diperhatikan pelan-pelan ya Kang ya, santai ya di situ ya, depannya sampean diperhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, datullah, syifatullah, wujudullah. Wujudullah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Ada apa, Kang? Ngeliat apa jenengan? Yang jenengan rasakan di atasnya apa di bawahnya? Di atas, Di atas, coba di atas, Kang. di atas di sini dia auranya kuatnya di sini, di atas ini, di atas kuat. Udah ketemu? Ada sesuatu ya? Apa, Kang? Oh. Awas lo, geblak lo, ditahan ya. Enggak, wah. Karuan ditempel nah gitu. Jatuhin aja itu bukulnya. Bukulnya jatuhin aja. Nanti sampean terbang kok kono. Oh iya, bojone Cik Ayu ya. Iki griyane niki kan griyan tiyang kebon iki mubeng niku. Jadi iki nggih griyane sing bingking niku nggih. 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 Terus niki kira kira tiga. Niki enggak. Niku sing riyen, wingi riku nggih siyo. Di gunung tuh enak ya, banyak saudaranya ya. Sak kampung loh. Oh, ini berarti dulure kabeh sami nakae ya. Masyaallah. Barakallah. Nggih, enak ning desa iki malahan. Rukun-rukun. Ini tadi yang ditemukan di atas ya. Pas sini. Rambut apa ini ya? Ini sengaja di situ apa pihak keluarga ada yang nampakkan di situ apa? Enggak ada yang tahu. Anu pasir. Mau ngapar penyu. Seliwung ngono. Kan opo-opo kang ngono kae. Seliwung ngono ngono. Aku metu dhisik. Sama rumahnya ini sini. Mriko. Terus Gua wau kan atus enten wong. Nggih, atus enten tiyang ngoten en sar pisang niku. Wayah jenengan iki wau gede. ada seperti ada orang itu ya. Nggih. Jadi pas itu ada seperti ada orang yang di situ itu ya. Nggih. Masya Allah. Bulu hujan sak. Wih, Langsung merinding gitu. Mengkorak. waduh ngoten. Dalam Anggit kula tiang kata kok dideni demit. Anggit kula tangan paling nggih cuaca adem kan. Ya ora gitu sejarah awaknya. Jadi tadi pas kita baru datang beliau melihat ada
seperti bayangan gitu di situ itu. Terus mengkorok sininya itu. Ya memang ini adalah portal ini, makanya kita kalau di tempat-tempat angker biasanya sininya itu mengkorok, ini portal kita ini. Ya nggih. Kok ada karang kayak gini ya di atas ya. Ini rambut, tapi rambut kok nempel di kulit ya? Kasar. Kasar. Lah ya, rambut nempel di kulit nih loh. Atau saya? Rambut tapi nempel di kulit gitu loh maksud saya. Kok anu gitu maksudnya. Terus ada ini juga ya. Ini sengaja ditanam oleh pemilik rumah apa orang lain gitu maksud saya? Enggak. Enggak ada rumah. Buat pageran enggak ya? Kalau pageran ya enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Wah! Aku dikebuk ibu bacan ibu gitu tabrak aku. Ya Allah ya Karim. Aduh, kaki aja. Dedi hilang minggat. Astagfirullahaladzim. Di lagi. Astagfirullah. Makhluk apa sih ini? Astagfirullah. Astagfirullah. Enggak, saya nggak takut, kaget doang. Astagfirullah. Ini kok gigitan gitu sih? Kayak itu nguk-nguk. Kayak hewan nguk-nguk tuh loh. Allah. Kayak nguk-nguk, kayak kewan itu. Kayak pukang. Galak amati. Astagfirullahaladzim. Kayak pukang. Ini ada kaitannya dengan bulu tadi. Apa, Pak? Pukang. Pukang. Bulu pukang. Astagfirullahaladzim. 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 Ini makhluk ini sebenarnya hampir sama bentuknya itu kayak monyet tuh. Astagfirullahaladzim. Hampir sama kayak monyet gitu, tapi dia punya taring. Astagfirullah. Lah iya. Siluman pukang ngapain ya di sini ya? Iya, kalau ada orangnya kalau asli pukang itu malu. Kalau masih hidup lah. Kalau masih hidup pukang itu kalau bantuan sana, kalau ada malu. Di mana itu, Pak? Di mana, Pak? Kalau di Malaysia sana kan di hutan belantara kalau ada pukang merah, lain binatang nggak ada. 1 kilo jarak 1 kilo. Nah, iya, nggak ada binatang apapun nggak ada. Terus di Malaysia kenapa bisa ada di sini, Pak? Kalau di Malaysia ada, tapi kalau di sini Nggak ada ya? belum pernah. Sini nggak ada. Belum pernah lihat lah. Kalau hutan liar ya ada di hutan liar. Kalau ceritanya orang tua itu kalau pukang itu kalau mati tua, tulangnya itu biasanya kalau kita pakai orang benci sama kita gitu.
Ini saya rasa sebenarnya ganggu yang di sana deh, yang di Malaysia sana. Tapi karena kita tadi baca doa terus ketarik ke sini. Jadi yang di Malaysia ini di itu ya, di penjara ya. Astagfirullahaladzim. Ini ada yang tahu nggak hubungannya sama pemilik rumah ini apa sih? Kenapa ada hewan pukang itu? Mungkin karena yang di Malaysia itu ya, bukan yang di sini ya. Astagfirullahaladzim. Gualak eram gigit kaki saya. Sampai merah ya. Dan gigit tak? Saya bukannya takut, geli. Apa namanya? Kaget. Sudah. Sampun. Astagfirullah. Inje. Inje. Apa ya untuk saya? Ya, bawa aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sukanya ngeram. Jangan. Apa ya kesukaannya ya? Oh, pisang ya. Oh, ini pisang. Makannya apa tas? Semut. Tak kayak cicak, tak makan cicak ya? Jangan hit. Turun sini. Hit. Hit. Jangan. Sini, turun sini. Sini, turun sini. Hit. Turun sini. Hit. Turun sini, tit. Turun. Tit. Ini sih malah delek sih. Kok malah ngumpet ta? Gak wedi ku lek ceglok omongane. Hit. Coba pisangnya di sini. Pisang. Tit. Suka cicak apa suka pisang dia? Tit. Suka pisang. Tit. Cicak suka si cicak. Pisang juga suka. Makan mentah. Yang masak saja, yang dimakan. Buangnya? Iki ngeten, Gus. Apa? Lari nih sing kenging niku wau sing kenging penjara niku. Terus terang mawon nek kenging gangguan. Kalih tiyang setri, ngoten to. Tiyang setri niku tiyang Sunda. Ngoten niku permasalahane.
Iyalah. Nggih. Berarti niki aslinya niki wau kan khusus dongane damel sing ganggu niku wau. Nggih, nggih. Jadi nyambungnya teng kewan niki, teng monyet niki. Nggih. Ning sing ganggu dolene sing apa ini? Sing ganggu sing teng Malaysia niku. Nggih sing yang sebelum niku. Heeh. Ngoten apa pripun. Sinten namine sing di penjara niku? Mulyadi. Mulyadi. Pisang saja. Pisang. Yang masak, yang masak. Pisang matang nih. Nah, Yang masak. enak pisang. Mentah kuwi. Salah. Assalamualaikum. Ini saja, ini saja. Ini saja. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tunduk sekakasane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa dengan bahasa kita? Nggak bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahasa manusia. Sampai aslinya dari Malaysia. Ketarik ke sini. Di Malaysia itu sampean itu ngapain? Untuk apa kamu tahu? Yang saja. Orang tua itu sakit. Kenapa harus kamu tolong? terus masalahnya di Malaysia itu kamu ngapain itu? Kalau masalah yang lain itu urusan saya, bukan urusan kamu. Perjanjian. Kamu itu yang mengikat itu, masnya itu. Iya. Tidak boleh mengganggu orang itu, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Akhirnya sekarang kena musibah kayak gitu. Jadi kamu yang digunakan untuk mengikat masnya itu. Iya. Maka dengan izin Allah, kamu ketarik ke tempat ini. Digunakan untuk ngikat itu. Siapa namanya itu? Mulyadi itu. Pak Mulyadi itu padahal sudah punya. Sudah lama kamu diikat buat ngikat beliau itu. Jangan dilakukan lagi. Kasihan beliau sudah punya keluarga. Oh, dikasih tahu baik-baik kok. Jangan suka mengganggu rumah tangga. Gara-gara kamu datang ke sini. Teman kami. Sakit hati Kamu kamu. enggak suka saya datang ke Saya sini. suka. Ya gimana? Kamu digunain untuk ngikat orang, untuk Suka-suka mengganggu saya. pikiran orang. Jangan digunakan saya. Kamu yang repot. Ya karena saya punya tugas untuk
menolong keluarga ini, bukan membiarkan orang terganggu dengan tingkah kamu. Bukankah nggak diciptain jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk saling mengganggu. Kamu yang gunain orang Sunda itu? Ya. Alhamdulillah. Baru kali ini saya diketak sama makhluk kayak gini. Kamu jangan ganggu lagi ya. Jangan ganggu masnya lagi. Kalau saya bisa kalah dari kamu, saya tidak akan ganggu. Kenapa? Kok harus kayak begitu? Mau minta baik-baik kok tidak harus ribut dulu? Kamu baik-baik, saya tidak mau baik-baik. Nggak mau baik-baik? Ya. Terus maunya gimana? Biar saja. Biarkan saja kamu pulang dari sana. Saya pulang? Ya. Terus kalau saya pulang? Jangan dikatakan tadi. Kamu kembalikan tempat asalnya. Saya suruh pulang terus suruh ngembaliin lagi. Iya, biar saja sakit-sakitan itu. Orang tua itu. Mati. Dosa kamu gitu. Diajab nanti kamu sama Allah. Saya bakal pulang kalau kamu bisa ngalahin saya. Baik. Kalau nggak gini wis, saya gantinya beliau nih. Ganti saya yang kamu ikat. Kamu ikut sama saya. Baik. Dengan izin Allah dan kalimat la ilaha illallah Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kok enggak bisa gerak? Kok malah jekangkang begitu? Siapa sejatinya kamu? Tuh. Tadi kan udah ngambil sukma saya satu. Kamu ikat. Kok malah ngejangkang? Ya? Tadi kan udah ngambil sukma saya satu. Kok malah ngejengkang gitu? Kenapa pada? Ya kan tadi saya sudah bilang, saya gantinya keluarga ini wes. Kalau daripada kamu ikat sana, kamu ikat saya. Kok jadi kejangkang gitu? Saya kira kamu manusia seperti yang lainnya. Iya wes endang ta. Mau katanya mau ngikat saya kok malah ngejengkang itu gimana? Jadi ndak? Lepaskan saya. Saya ngapain-ngapain kamu ya ndak kok bisa suruh ngelepasin saya. Saya lo ngapa-ngapain kamu ndak? Jadi kamu yang ganggu orangnya ini di Malaysia. Iya. Kamu yang ganggu. Iya. Kamu yang ngikat. Iya. Yang ngikat orangnya ini. Iya. Tahu gara-gara kelakuan kamu orangnya sekarang masuk penjara itu. Itu salah satu kualat. Aduh. Aduh, kamu itu kelakuannya tidak benar. Ayo sekarang kalau kamu hebat, sakti, coba kamu lepasin ikatan itu kalau kamu bisa. Kalau kamu tadi ngikat saya, kok kamu keikat sendiri piye tau kamu itu? Tidak bisa. Tadi kamu ngikat saya. Lah kok kamu sendiri yang terikat itu piye tau kamu itu? Gak jelas. Bener wis gitu aja yo. Bedek situ aja dak tuh. Lepaskan. Ya no, kamu kerjanya kayak gitu biar kayak gitu aja. Biar selamanya aja ndek situ. Diikat di sini. Lepaskan saya. Kok dilepaskan? Ampuni saya. Ampun kok sama saya kamu itu. Tadi ngikat saya. Habis ngikat kok ngejengkang gitu malah. Habis ngikat saya kok ngejengkang gitu.
Saya kira kamu manusia seperti yang lainnya. Ya saya manusia kayak yang lainnya lah, sama makan nasi kok. Saya ambil sukma kamu. Wah, ternyata. Wah, saya yang diikat. Kamu tadi gigit saya nih loh. Tadi kamu bisa gigit saya. Lah kok sekarang ngejengkang. Coba gigit saya lagi. Terus saya lepasin kamu biar kamu bisa seenaknya gangguin orang gitu ah. Kamu saya lepaskan biar kamu bisa seenaknya gitu. Tadi saya nggak sengaja loh, saya nggak sengaja. Ini tadi nggak sengaja ketarik yang ikatan yang mengikat di dalam diri anaknya bapaknya yang di Malaysia. Saya nggak ngomong sama kamu. Jadi tadi itu saya hanya berdoa supaya semua gangguan yang mengganggu keluarga ini itu hilang gitu. Ternyata bukan yang mengikat di dalam diri bapaknya, bukan, tapi yang ketarik ke sini itu ikatan dari Malaysia sana. Jadi banyak hal yang mungkin tidak kita ketahui ketika kita menarik benda pusaka seumpamanya, atau kita takdil, bahasa Arabnya itu mentakdilkan, mendohirkan. Terkadang walaupun kita mendahirkan yang di sini, yang dohir itu bukan barang yang di sini. Ini jarang orang diketahui. Jadi kadang kita membayangkan di Gunung Tidar atau di Gunung Lawu. Ketika kita wirid di sini, bisa suatu yang dohir di sini itu barang dari sana. Jadi bukan berarti kalau kita mendohirkan barang yang di sini, itu barang yang di sini itu enggak. Ini perbedaannya ilmu fisika dan ilmu gaib itu. Ada sesuatu hal yang enggak bisa dinalarkan. Saya sendiri juga enggak ngerti. Jujur saya nggak ngerti karena saya cuma berdoa saja. Jadi yang muncul itu pun juga kadang di luar dari pengetahuan kita. Jadi tadi ketika kita berdoa untuk supaya gangguan yang mengganggu keluarga ini itu lepas, ternyata yang diganggu itu malah yang berada di Malaysia. Yang di sana itu terganggu. Nggih, mohon maaf, benar enggaknya saya nggak tahu. Allahu a'lam bishawab. Kalau benar ya itu dari Allah, kalau salah itu murni kesalahan saya. Jadi ada keluarga ini, masnya yang di Malaysia ini terganggu karena ada ikatan dari seseorang lah, begitu intinya. Nah, menggunakan ikatan gitu. Yang digunakan itu ikatannya itu menggunakan dari golongan bangsa jin Abdul Jumud atau jin dari, karena jin itu paling bisa menyerupai dalam bentuk hewan, dan hewannya seperti pukang gitu tadi. Hah? Seperti pukang. Pukang itu saya sendiri nggak ngerti apa pukang itu. Itu yang digunakan di sana. Dukun Malaysia itu menggunakannya pukang. Tuh apa, rambutnya itu ada kayak kulitnya itu ada rambutnya gitu, merangkak itu loh. Ini yang ketarik dari sana gitu. Dan ini hewan ini gitu. Tadi saya sempat menyerahkan diri saya untuk menggantikan itu. Saya ngikat. Disuruh ngikat saya malah dia sendiri terikat. aduh. Tapi untuk yang lain jangan terlalu berani ya. Kalau sampean ada orang yang terkena santet atau kena tumbal itu jangan sampai bilang saya penggantinya itu. Terus sampean main-main gitu. Kan bisa-bisa jadi tumbal beneran. Sebelumnya dipagari dulu dengan asma karomah Abdul Qadir Jalani. Jadi itu keren itu. Taman biar di sini aja lah. Ini tadi yang dimakan mentah. Tadi makan. Ini nanti selesai, waduh, mulutnya muka ini nanti. Aduh. Aman itu mau tobat apa enggak? Mau tobat apa enggak? Iya. Nah, terus ngelepasin kalau enggak mau tobat. Masa iya kamu tetap mau ganggu orang keluarga ini, gimana tah? Percuma no, berarti dilepas no. Kalau nggak mau ya biar gitu aja wis. Tak jarno gitu aja. Jarno wis yo. Baik. Gitu aja.
Semakin saya gerak, semakin saya Satu hal lagi, jin itu suka bohong loh ya. Jadi jangan gampang percaya sama omongannya jin. Jin itu suka bohong. Jadi hati-hati kalau berkomunikasi dengan bangsa jin itu. Penuh dengan tipu daya. Jadi harus benar-benar berhati-hati ketika berkomunikasi dengan bangsa gaib, terutama untuk santri-santri atau untuk saudaraku yang mengambil program gemblengan jarak jauh yang berada di Malaysia maupun di Singapura, yang paling banyak di Singapura. Hati-hati kalau yang mengambil program gemblengan ketika belajar untuk mediatoran, membuka portal seseorang untuk dijadikan mediator. Hati-hati sekali ketika berkomunikasi, sebab banyak hal-hal yang disampaikan oleh bangsa jin itu bohong. Nanti kalau bilang yang ada tetangganya atau saudaranya gitu malah jadi masalah baru itu. Boleh saja menggunakan mediatoran, walaupun ini masih banyak menjadi perdebatan di kalangan ulama. Tapi kalau yang saya ketahui sih ketika melakukan pengobatan itu ada kata ma'funya, bahkan mengobati seseorang dengan babi pun boleh, dengan saya pun pernah diobati dengan tulang babi itu, pernah waktu saya sakit itu sama guru saya, sama kiai saya. Ya karena posisi sakit. Jadi kalau posisi sakit itu sama kayak orang mau dioperasi telanjang bulat pun ya tidak apa-apa, karena posisinya sakit, itu darurat. Di dalam usul fikih itu ada kata darurat. Jadi kalau memang darurat ya, kalau memang obatnya yang haram pakai daging anjing ya nggak apa-apa. Ini kalau ada yang mau debat ya silahkan. Tapi pakai ilmu ya, jangan pakai nafsu. Kalau cuma ngata-ngatanya saya nggak mau. Tapi kalau debat pakai ilmu nggak apa-apa. Kita debat secara usul fikihnya. Kalau ngobatin orang dengan cara apapun boleh, termasuk dengan menggunakan yang najis maupun yang haram, karena itu darurat, begitu darurat itu. Makanya saya kemarin ngerukyah di debat juga karena megang seseorang ya, karena darurat gimana. Sedangkan orang itu kalau nggak dipegang nanti natapin kepalanya di tembok, kepalanya pecah, waktu dirukyah apa nggak saya dituntut sama suaminya. Akhirnya saya pegang. Nah itu pun juga jadi perdebatan karena saya megang perempuan, tapi kan darurat. Ya seperti ini juga pengobatan untuk mendeteksi dengan menggunakan basyirah. Jadi ada yang menggunakan basyirah, ada yang menggunakan terawangan, ada yang menggunakan raga sukma, ada yang menggunakan mediatoran seperti ini. Ya salah satunya teknik pengobatan untuk mengetahui yang sirih. Kalau belum mampu untuk raga sukma ya mediatoran seperti ini paling simpel kan gitu. Jadi kalau menggunakan mediatoran itu hati-hati ketika menanyakan sesuatu ke jin tersebut. Kayak tadi itu kan sebenarnya saya cuma pengen tahu benda ini dari mana. Allahu Akbar. Itu sebenarnya sebuah isyarah tadi, ada yang ini tadi setelah barang ini ketemu insya Allah bisa dititani, tidak lama lagi nanti keluar beliau yang di penjara itu nanti. Jadi disampaikan nanti, saya yang jamin Pak, insya Allah. Tunggu aja nanti kabarnya. Sebenarnya sih ada yang mengganggu beliau itu di sana itu, ada yang mengganggu. Hati-hati, memang setiap apapun yang kita lakukan akan berdampak sih terhadap kehidupan kita, apapun itu. Kalau kita berbuat buruk ya akan berdampak buruk terhadap diri kita gitu. Ya semoga saja dengan kejadian ini beliau bisa introspeksi sih, nonton video ini terus akhirnya bisa kembali ke keluarganya, terus bisa jadi lebih baik lagi gitu. Karena setiap kesalahan pasti akan ada teguran-tegurannya supaya kita itu sadar. Kadang kita dijatuhkan di sini karena di jalan itu ada jurang, akhirnya ya daripada rumah tangganya hancur ditangkap, akhirnya sadar kan. Ya, saya ngomong apa adanya, kalau nggak itu ya gimana, kalau nggak ngomong blokosutta kan kita nggak ngerti gitu. Kadang-kadang orang ya harus dicengoh nih biar ngerti, nggak gitu ya nggak ngerti gitu loh. Jadi ada hikmah di setiap kejadian gitu. Jadi saya itu sebenarnya tadi cuma pengen tahu saja apa sih sebenarnya yang terjadi di rumah ini kayak gitu, kok ada benda di atas kayak gitu. Sedangkan kita nggak tahu apa-apa, ya cuman rasanya aja di atas ada barang, nggak taunya yang dari Malaysia itu pindah ke sini katanya. Itu kalau nggak salah di bawah tempat tidur yang di sana itu pindah ke sini. Terus di sini ketika saya tadi ketemu, terus saya coba untuk saya
ingin tahu apa yang di dalamnya itu, akhirnya inilah ini menempel di beliau ini, termasuk ternyata dari bangsa jin yang suka mengikat dari bangsa Pukang, karena yang digunakan tadi itu rambut-rambut dari tubuhnya Pukang, dari tubuhnya Pukang. Nah Pukang itu saya nggak ngerti, nggak mungkin lah. Ini pertama masuk itu saya udah bilang ini Pukang, sedangkan Pukang di Indonesia itu sangat jarang ya, langka. Yang menggunakan Pukangnya setahu saya malah dukunnya Malaysia ini di sana. Ini lebih baik diikat saja, dibawa pulang aja. Kamu bandel sih, diajak ngomong juga nggak ngerti. Dari dulu Mas Rani yang pakai dukun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah datullah sifatullah wujudullah falullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ikat malakini ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Pengen kesurupan, Kang? Gedang tak orang Islam. Kasihan minum ke? Jangan banyak le. Kasihan ya. Kasihan. Bareng ge seret. Pagi gedang oh ya. Anu serati gedang. Nyapa? Pak, ning ngendi? Ning gunung. Ning ngeni. Manggung nguni ngopi. Lo bingung malah ajan. Heh. Ngopi lo. Weh, diminum. Kumu. Melase anak uang Kang. Aduh. Telep. Sakit nggih. Aku lagi sedang tuwek ini Ora. ora. Jajal sih, kurang ajar wong tuwek dingonokne lho. Jajal sih. Aja. Kurang ajar lho senengane. Ayo. Aduh. Sik sinten sampean paling asma? Agus. Aku wis subscribe apa urung? Subscribe. Aduh. Urung subscribe. Nonton YouTube ku apa ora? YouTube. Oh, sampun. Oh, sampun. Alhamdulillah. Dibagekne di Facebook apa ndak? Sepindah. Kok ya mendino. Ini kan mau bandingan iki. Nggih. Selain iki jenengan. Mboten lat to kalih mriki teng arah. Kira dosan Bapak Ibrahim nih. Kula dari rangi mriki. Oh nggih. Dereng ledang. 3 bulan jalan saulan haji nggih. 3 bulan. Kula mriki. Ini yang kemarin Perempuan sakit itu loh. Nah, Perempuan sakit. perempuan sakit Meletus perutnya pecah. Sing perute bolong nika. Lha iki daerah kene to kene? Daerah mriki to nika. Sejalur ya. Allahu Akbar. Lah kok enggak nyopaku? Sampun. Oh wes, boleh aku ndak roh ya. Saya enggak tahu. Oh, bapaknya datang ke sini. Sing perute bolong nika. Allahu Akbar. Sadian malih. Sekarang sudah jualan lagi. Menalami lah. Sing perute bolong nika. Nggih. Iya, sing perutnya bolong nika lho. panjenengan dengan pun dulu kang mriki kalih iku Mbak N. Oh. Sing yang ke tempat padepokan sing saya pernah ke sini, yang saya pernah ke ini di mana? Oh, Mbak Ibrahim itu. Yang perutnya bolong itu. Yang perutnya bolong perempuan itu. Terus sekarang gimana itu, Pak? Oh, sudah sembuh. Sudah jualan sekarang. Sudah jualan lagi.
biasanya pelacak. Oh. Apa? Orang Ada ya. Kok saya nggak tahu? Sampean belok kanan sebelah mriki. yang sakit. Oh. banyak di rumah karo Pak Ibrahimnya ada di sini tadi. Oh, Pak Ibrahim ada di sini. Di sini tapi kan dekat ini aja. Oh, tante ngajeng. Berarti jenengan ngertas kula niku nggih saking mriku. Apa dari YouTube? Oh, dari YouTube. Awalnya dari YouTube. Desa Demuk ya dekat dari sini? Dekat ya. Itu demi Allah ya, demi Allah saya itu waktu ndek Demuk, itu waktu di sana lagi masuk duduk, itu tanahnya bergetar. Setelah makam. Bergetar gitu ada lindu. Nah saya tanya ke warga sekitar itu tadi ada lindu enggak Bu? Enggak, berarti waktu itu yang merasakan ya cuman saya di sekitaran makam niku mawon. Heeh. Di makamnya Mbah. Oh saya itu ketiga ini ya. Pak Nok ini kan dekat ini ya sudah. Belum ada 7 hari. Pak Nok. Iya. Pas di makam Demuk itu dapat apa ya di sana ya? Dapat keris ya? Iya Pan, monggo teng dulu. Ibunya yang mana? Bapaknya yang katanya saya ke sana itu. Pak Ibrahim. Oh, Pak Ibrahim. Oh, Pak Ibrahim. Pak Ibrahim. Oke.